Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, jangan keraskan hatimu untuk bertobat. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengisahkan kekecewaan Yesus terhadap sikap orang-orang di kota Korazim dan Betsaida karena kekerasan hatinya yang tidak mau bertobat untuk menerima tawaran keselamatan. Begitu pula Yesus kecewa pada orang-orang di kota Kapernaum yang merasa bahwa sudah diselamatkan karena Tuhan telah masuk ke dalam kotanya dan membuat keajaiban, namun tidak bertobat dari kehidupan jahatnya. Kekecewaan Yesus ini timbul akibat kebekuan hati dan sikap mereka yang menolak kabar keselamatan yang ditawarkan Allah. Dengan demikian, Yesus memperingatkan mereka, seandainya tidak bertobat, maka di saat penghakiman terakhir, dosa orang di kota Sidon dan Tirus akan lebih ringan dibandingkan dengan mereka. Renungan hari ini merupakan ajakan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kita diajak untuk membuka hati dan kemurahan Tuhan yang telah memberi keselamatan dengan cuma-cuma. Sampai hari ini, tawaran keselamatan masih terbuka bagi mereka yang mau bertobat dari dosanya. Ini adalah kabar gembira karena pintu keselamatan masih terbuka bagi setiap orang yang ingin kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, sebagai murid Kristus dengan beragam aktivitas panggilan hidup, kita mempunyai misi untuk terus berkarya serta mewartakan kabar gembira tentang keselamatan bagi semua orang yang belum percaya kepada Tuhan.
Jadi menjadi seorang yang percaya pada Yesus berarti menjadi pembawa kabar keselamatan. Ini berarti kita menjadi orang kepercayaan Kristus dalam membangun kerajaan Allah. Jadi janganlah berkecil hati atau bermurung hati jika pewartaan kita ditolak. Sesungguhnya bukan kita yang ditolak, melainkan Kristus. Yesus sendiri berkata, "Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Dengan kata lain, mereka menolak keselamatan untuk memilih kematian. Ini adalah kebebasan setiap orang untuk menerima atau menolak tawaran Allah. Kita cuma pembantu yang melaksanakan perintah tuannya. Jadi sekali lagi, ajakan untuk kita semua supaya jangan menutup pintu hati agar bisa menerima Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam hati supaya kita bisa merasakan kemurahan dan cinta Allah. Roma 13 ayat 13 sampai dengan 14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Ada beberapa pertanyaan bagi kita. Maukah kita membuka pintu hati kita akan kemurahan Tuhan? Maukah kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar? Maukah kita menjadikan Yesus sebagai penyelamat hidup kita? Maukah kita setelah bertobat bekerja untuk pertobatan bagi sesama kita? Kita menjawab itu di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Dan marilah kita menjawab itu dan kita melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mengapa kita masih bimbang dan ragu? Waktu terus berjalan. Putuskanlah sekarang dan janganlah menunda. Selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami, supaya janganlah kami mengeraskan hati, tetapi membuka hati dan pikiran kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Itulah harapan dan kerinduan kami Tuhan. Berkati dan sertalah kami dan teruslah bimbing dan pimpin kami, supaya hidup kami tetap bergantung sepenuhnya kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan pimpin bimbinglah kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.